Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah, penuh manfaat, dan penuh kebahagiaan selalu, serta tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Oke, saya Kakak Ali akan menyampaikan materi yaitu tentang Baden Powell, yaitu the founder. Apa itu the founder? Baden Powell the founder itu adalah sang pencetus, sang pendiri, sang penemu pramuka, yaitu Baden Powell. Nah, kalau adik-adik cermati, pramuka itu hanya ada di Indonesia, sedangkan yang di luar negeri itu ataupun di seluruh dunia itu namanya scout. Sebenarnya sama aja antara scout dan pramuka ya. Antara scout dan pramuka sama saja, cuman yang membedakan yaitu scout itu adalah organisasi dunianya, pramuka itu adalah organisasi yang ada di Indonesia. Nah, mungkin adik-adik penasaran nih, siapa sih foto kakek-kakek yang pertama kali adik-adik lihat? Nah, foto kakek-kakek tersebut adalah namanya Baden Powell, atau yang biasa dikenal dengan Bapak Pandu Dunia. Nah, Bapak Pandu Dunia atau Baden Powell itu lahir dengan nama Robert Stephenson Smith Baden Powell. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Makanya nanti pada tanggal 22 Februari kita akan merayakan namanya Baden Powell's Day atau Hari Baden Powell sedunia, yang dirayakan seluruh pramuka di dunia. Nah, Baden Powell sendiri ini dibesarkan oleh seorang ibu ya, yaitu Henrietta Grace Smith. Beliau ada wanita tangguh yang ingin membawa anak-anaknya harus berhasil. Nah, semasa kecil, semasa remaja, Baden Powell itu pandai bermain piano dan biola, mampu melukis dengan baik, dan BP itu gemar bermain drama. Nah, masa liburannya itu banyak loh dihabiskan dengan melakukan ekspedisi pelayaran atau bermain kano dengan saudara-saudaranya. Nah, tanpa kalian sadari, ternyata Baden Powell itu adalah seorang tentara, yang mana pada tahun 1876 BP itu bergabung dengan Hussars ke-13 di India. Pada tahun 1895 dia bertugas dengan dinas khusus di Afrika dan pulang ke India. Tahun 1897 untuk memimpin pasukan Dragon ke-5. Tahun 1896 Baden Powell ditugaskan ke daerah Matabele di Rhodesia Selatan atau yang dikenal dengan nama Zimbabwe sebagai kepala staf di bawah Jenderal Frederick Harrington. Wah, ternyata selain seorang pencetus ataupun penemu pramuka, Bapak Baden Powell ini ada seorang militer yang aktif pada waktu itu. Nah, selama perang Matabele ke-11, di sana ia bertemu dengan Frederick Russell Burnham, tentara kelahiran Amerika Serikat yang menjabat sebagai kepala pasukan pengintai Inggris. Di sana BP mendapat inspirasi untuk membuat sistem pendidikan kepanduan. Nah, Burnham itu ngajarin Bapak BP itu wordcraft, keahlian wordcraft itu yaitu keahlian yang banyak dikenal di Amerika, tetapi tidak dikenal di Inggris. Ya. Jadi tanda garis bawah ya, BP itu adalah orang Inggris. Nah, keahlian itulah cikal bakal dari yang kini sering disebut dengan keterampilan kepramukaan. Nah, wah ini nih, BP itu menerima sangsakala, trompet kudu, peralatan dalam perang Matabele. Trompet itu nantinya ditiup setiap pagi untuk membawakan para peserta perkemahan kepanduan pertama di Brownsea Island. Nah, ini adalah buku pertama yang BP ciptakan, yaitu Scouting for Boy, atau bahasa Indonesianya itu adalah kepanduan untuk laki-laki. Edisi pertama itu BP itu dicetak pada tahun 1908, edisi pertama, dan laris dijual serta laris dibeli oleh orang-orang. Nah, karirnya BP itu di bidang kepanduan, banyak menulis buku seperti tadi Scouting for Boys, ada lagi namanya Aids to Scouting, dan menulis lagi buku namanya Boys Patrol. Pada tahun yang sama, tahun 1907, untuk menguji idenya, ia mengumpulkan 21 pemuda dengan latar belakang bermacam-macam yang diundang dari beberapa sekolah khusus laki-laki di London untuk berkemah seminggu di Brownsea Island di Inggris. Seperti itu. Jadi awalnya terciptanya pramuka itu yaitu tadi 21 pemuda dengan latar belakang bermacam-macam. Mungkin ada yang dari latar belakang orang kaya, orang miskin, ada yang dari latar belakang pengusaha, orang tuanya ataupun macam-macam.
dengan sekolah yang khusus laki-laki dan diundang untuk berkemah seminggu di Brownsea Island. Ini juga sama bukunya yang adik-adik lihat, yaitu Scouting for Boy. Ini edisi kedua tahun 1908. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini nih, Scouting for Boys awalnya diperkenalkan di Inggris pada Januari 1908. Buku ini menjadi bestseller di dunia, bahkan bestseller sepanjang masa. Saat itulah Scout Movement atau pergerakan kepanduan mulai berkembang dengan pesat. Para remaja membentuk Scout Troops atau spontan dengan gerakan pramuka suka. Berdiri tanpa sengaja pada mulanya pada tingkat nasional dan kemudian pada tingkat internasional. Nah, suatu pertemuan untuk semua pramuka diadakan di Crystal Palace, London, Inggris kakak kurang baik, di mana Baden-Powell menemukan gerakan kepanduan putri yang pertama, pandu putri. Jadi awalnya Baden-Powell ini membuat Scout for Boy untuk laki-laki. Ternyata pada tahun 1908 Baden-Powell itu menemukan suatu gerakan kepanduan putri pertama. Nah, 2 tahun setelah itu pada tahun 1910 di bawah pengawasan saudara perempuannya yaitu Agnes Baden-Powell, didirikanlah namanya Pramuka untuk Perempuan. Nah, Baden-Powell berhenti dari tentara yaitu 1910 dengan pangkat Letjen menuruti wasiat Raja Edward ke-7. Nah, ini dia. Pada Januari 1912, BP bertemu dengan calon istrinya yaitu Olive Swamis di atas kapal penumpang Arcadia dalam perjalanan ke New York untuk memulai lawatan pramuka dunia. Olive lahir sama dengan Baden-Powell yaitu 22 Februari, cuma tahun yang berbeda. Nah, ketika itu Olive baru berusia 23 tahun sedangkan BP itu 55 tahun dan mereka berkongsi tanggal lahir. Nah, sungguh sangat indah kan BP dan Olive menikah pada tahun 30 Oktober 1912. Gak lama setelah pertemuan yang tadi, BP dan Olive menikah ya kurang lebih berapa bulan lah ya, adik-adik. Nah, pada saat itu, Baden-Powell memimpin pandu putra dunia, sedangkan Olive Solms memimpin pandu putri dunia. Mereka bersuami istri, mereka lahir pada tanggal yang sama. Maka, tanggal 22 Februari diperingati sebagai BP Days atau Baden-Powell Day, the Founders Day, dan juga Thinking Day. Nah, jadi nanti adik-adik pada tanggal 22 Februari kita sama-sama ya ramaikan sosial media, ramaikan WhatsApp kita upload foto kita dengan foto Baden-Powell ataupun nanti akan kakak kasih untuk upload yang di WA ataupun di Instagram ataupun di Facebook gitu kan. Ataupun mungkin adik-adik yang senang main TikTok boleh nanti buat suatu konten yang menarik gitu kan. Intinya kita pada tanggal 22 Februari kita ramaikan itu ada sebagai peringatan Hari Baden-Powell. Biasanya kita melaksanakan kegiatan upacara atau lomba dan lain-lain. Karena masih dalam kondisi pandemi yang sampai saat ini belum tahu kapan reda, dan mudah-mudahan kita doa sama-sama ya adik-adik ya pandemi ini cepat selesai. Nah, pramuka Inggris itu menyumbang 1 penny masing-masing dan mereka memberikan Baden-Powell sebuah hadiah pernikahan yaitu sebuah mobil Rolls Royce. Nah, jadi ketika Baden-Powell menikah, pandu yang ada di Inggris itu nyumbang 1 penny masing-masing untuk memberikan hadiah. Nah, pada tahun 1916 berdirilah Cubs atau kalau di kita namanya Pramuka Siaga. Nah, sedangkan pada tahun 1918 berdirilah Pramuka Pandega yaitu Rovers. Nah, di bawah usaha gigihnya maka pergerakan pramuka dunia berkembang dan tahun 1922 terdapat lebih dari 1 juta pramuka di 32 negara. Pada tahun 1939 jumlah pramuka melebihi 3,3 juta orang. Nah, pada tahun 1922, BP juga menulis buku Rovering to Success yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda untuk mencapai sukses. Nah, yang harus dihindari dari 5 karang, yaitu karang perjudian, karang wanita, karang minuman keras dan merokok, karang egois, dan karang tidak bertuhan. Jadi ingat ya, Baden-Powell sendiri aja di pramuka aja mengajarkan untuk tidak berjudi, tidak menyakitin wanita, tidak untuk meminum minuman keras dan merokok, untuk tidak egois dan tidak bertuhan. Tidak bertuhan itu adalah tidak bertakwa terhadap Tuhan. Seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang salah boleh nanti dibetulkan ya. Nah, tahun-tahun 1938 Royal Academy of Sweden menganugerahkan Lord Baden-Powell dan semua gerakan pramuka hadiah Nobel perdamaian.
tahun 1939, walaupun tidak sempat dianugerahi karena pecahnya Perang Dunia. Gerakan Pramuka dan Pandu Putri Dunia merayakan 22 Februari sebagai Hari Baptist Day atau The Founders Day, sekaligus adalah sebagai Thinking Day. Ini adalah beberapa kata mutiara Baden-Powell. Adik-adik mungkin bisa jadi sebagai motivasi, yaitu sesungguhnya selalu ada sisi yang indah dalam hidup, sungguh pun dalam keadaan yang tersulit. Intinya, sesulit-sulit apapun hidup kita itu ada yang indah, karena keindahan suatu hidup itu tidak muluk-muluk ya adik-adik ya. Jadi belum tentu nih adik-adik mungkin nanti dikasih rezeki Tuhan ataupun Allah sebagai orang kaya, belum tentu hidupnya akan indah. Justru banyak teman-teman kakak, kerabat kakak yang hidupnya keadaannya tidak sebagus kakak, dia masih ngekos, masih ngontrak, kerjanya masih entah hari ini dapat makan atau enggak, tapi dia ngerasain hidupnya itu indah ya. Kakak di sini tegaskan untuk adik-adik, keadaan sesulit apapun, keadaan seburuk apapun, kalau adik-adik bisa untuk memahami hidup itu, misalkan wah ternyata meskipun aku makannya sama telur aja indah ya, bisa sama ayah sama bunda gitu ya adik-adik ya. Adik-adik jangan merasa kecil ketika keadaannya sulit ya, dan harus semangat, bisa buktikan untuk siapapun. Oke, kita lanjut lagi. Ini sih kata-kata yang Baden-Powell sampaikan, yaitu pedal your own canoe. Nah, silakan adik-adik baca. Kakak sih kurang begitu paham untuk yang ini ya. Adik-adik silakan baca. Kita terus lanjut lagi, juga sama. Ini juga sama pesan terakhir beliau sebelum meninggal, yaitu lebih baik melihat sesuatu itu dari sisi baiknya daripada dari sisi buruknya. Intinya, adik-adik jangan melihat sesuatu itu dari sisi buruknya terus. Adik-adik juga harus lihat dari sisi baiknya. Seperti itu ya. Ini sih pesan-pesan terakhir Baden-Powell, nanti adik-adik bisa cari di internet ataupun di Google. Kakak kalau baca kan kayaknya akan lama nih. Jadi adik-adik bisa baca, nanti bisa di-post ya videonya ya, bisa dibaca. Bisa di-post juga videonya ya, bisa dibaca, sama ini juga bisa dibaca, dan terakhir juga bisa dibaca. Nah, terakhir itu Baden-Powell membuat tanda tangan ataupun pesan itu ada Baden-Powell of Gilwell, sama aja sih sebenarnya. Ini pesan Baden-Powell yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Wah, kalau adik-adik nyari benar-benar kayak ini pesan terakhir Baden-Powell bahasa Indonesia, jangan pesan terakhir Baden-Powell. Biasanya nanti yang muncul akan yang bahasa Inggris ya. Boleh adik-adik belajar bahasa Inggris, itu boleh dipelajarin, cuman untuk yang belum bisa adik-adik baca aja yang ini ya. Nah, bagaimana sampai saat ini, mudah-mudahan adik-adik paham ya. Nah, kata-katanya tadi, one Scout always Scouts ya, selamanya pramuka tetap pramuka, seperti itu. Ini adalah foto Baden-Powell pada waktu kegiatan pramuka dunia. Nah ya, oke, ada yang mau tanyakan ataupun disampaikan, boleh nanti japri kakak di nomor WhatsApp kakak. Mungkin adik-adik di sini sempat bingung ya, ini ya, kok kak baju pramukanya warnanya hijau ya, kok kacunya ataupun dasi pramukanya warnanya merah sama biru ya. Oke, yang jelas seragam pramuka itu berbeda-beda tiap negaranya masing-masing. Oke, kita coba buka ya. Maaf, sebentar. Kita coba buka seragam pramuka dunia. Bentar ya adik-adik ya. Nah, kakak tambahkan dulu. Oke, sip ya. Adik-adik lihat ya. Ini ya. Ini adalah macam-macam seragam pramuka. Nah, ya. Nah, ini adik-adik lihat ada seragam pramuka Malaysia, tetangga kita. Ini ada seragam pramukanya Australia. Ini ada seragam pramukanya Belgia. Ini adalah Italia. Ini ada Jepang. Ini Jerman. Ini Thailand. Ini Amerika Serikat. Ini ada New Jersey. Ini adalah pramuka Indonesia.
Seperti itu. Adik-adik nanti bisa cari ya di internet ya, banyak kok seragam pramukanya seperti apa. Silakan adik-adik cari ya. Oke, kakak sih penyampaiannya mohon maaf belum ada muka kakak karena belum ada persiapan. Kamera kakaknya masih dipakai ya. Jadi sementara pakai audio suara kakak dulu ya. Ini kakak akan coba upload di YouTube ataupun mungkin akan upload di WA kalau cukup. Kalau nggak cukup nanti kakak akan upload di YouTube ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan materi kakak pada hari ini. Oke, ada tugas dari kakak untuk adik-adik. Adik-adik, kakak kasih challenge. Boleh pilih apapun itu. Silakan mau membuat cerpen atau membuat poster atau membuat cerita atau membuat biografi atau video. Silakan adik-adik pilih. Yaitu tentang menceritakan Baden Powell, ya. Adik-adik bisa baca di internet, bisa cari di internet. Nah, untuk yang siaga nanti akan ada tugas dari kakak, beda dengan yang penggalang. Kalau untuk yang penggalang tugasnya yaitu tadi, boleh membuat poster tentang Baden Powell dan sejarahnya, boleh membuat gambar Baden Powell ataupun lukisan, atau boleh membuat video yaitu tentang adik-adik presentasi tentang Baden Powell seperti itu ya. Bagaimana, cukup paham ataupun sudah paham? Intinya tetap kakak untuk tugasnya kakak akan share di WA juga, dan untuk absen adik-adik nanti absen di WA juga kakak akan pantau terus. Oke, kalau gitu adik-adik mudah-mudahan berkenan dengan materi yang kakak sampaikan. Mohon maaf nih kalau kakak agak sedikit banyak ngomong sana ngomong sini, mohon maaf ya. Dan salam untuk ayah bunda di rumah, mohon maaf masih belum bisa bertemu bertatap muka dengan adik-adik kegiatan pramuka. Mohon bimbingan dan bantuannya juga untuk ayah bunda di rumah. Kalaupun ada kendala silahkan boleh japri saya. Intinya jangan malu-malu untuk berbicara dengan saya, misalkan maaf kakak ataupun maaf ya ndak, saya ada kendala di handphone ataupun ada kendala di internet dan lain, silahkan bilang. Kakak maklumi itu semua karena tidak semuanya punya fasilitas yang sama. Oke, dan untuk adik-adik tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Insya Allah next kita akan indah pada waktunya. Dan untuk semuanya ayah bunda terima kasih banyak, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka.